Saya semakin heran teman-teman, ada yang share dan ramai, sangat-sangat ramai ya, yang dimana ada jemaah melakukan sholat Idul Fitri tetapi kiblatnya awur-awuran, kiblatnya gak jelas kemana-mana, dan safnya juga tidak lurus. Tidak tahu ini ajaran dari mana, jemaah mana. Namun di samping itu juga ada pelarangan kepada Muhammadiyah untuk melakukan sholat Idul Fitri di lapangan. Makin banyak kasus-kasus aneh nyeleneh dan ajaran-ajaran nyeleneh ketika kemarin jemaah aulia merayakan Idul Fitri lebih awal, 5 hari lebih awal, dijaga sama Bansar teman-teman. Tidak ada tindakan dari MUI juga, nelpon ke Allah katanya, minta langsung kepada Allah. Minta informasi langsung kepada Allah, didiamkan ya. Nggak tahu sampai sekarang masih ada torikoh-torikoh sedemikian sontoloyo. Sebelum pemerintah menetapkan kapan Idul Fitri itu, mereka sudah merayakan 3 hari, 2 hari, 4 hari sebelum masuknya Idul Fitri, mereka sudah merayakan. Tidak tahu apakah mereka ini awal puasanya mengikuti pemerintah atau lebih awal juga, tidak paham. Tapi intinya mereka sudah tidak kuat, tidak tahan teman-teman. Dan apa yang terjadi? Minim edukasi. MUI kemana begitu ya. Kemarin ketika Fuad Pleret menyatakan Habib monyet ya, katanya MUI juga turun tangan, memberikan teguran kepada Fuad Pleret atau bagaimana. Dan begitu pun juga kepada MUI ketika ada hinaan dari Habib yang menyatakan satu Habib yang bodoh jauh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ini penghinaan kepada seluruh kiai, tapi tidak ada MUI yang turun tangan juga. Jadi di sini saya juga mengambil kesimpulan, yang kesimpulannya belum saya bisa publik dan hanya untuk saya pribadi, dan kali ini pun juga begitu. Ketika ada orang-orang yang melakukan sholat Idul Fitri, entah ini ajaran dari mana dan siapa imam sholatnya dan bagaimana penertibannya, kiblatnya awur-awuran. Coba kita simak seperti apa videonya, nanti kita komentari. Terlepas dari pembahasan saya tentang Habib ya, karena pembahasan Habib ini tidak akan pernah putus ya selama Muhibbin masih pasang mode buta tuli. Nah, imamnya. Perhatikan. Cuy, imam cuy. Nah, ini ngadep kemana ini? Ya, yang satunya ke sana, ini laki-lakinya di belakang ke sana. Lihat lagi. Imam. Tuh, perhatikan. Ada yang ke sana, ada yang ke sana, teman-teman, kiblatnya. Tuh, muter mereka. Nggak tahu salat apa, ada yang duduk. Nah, imamnya cuy, imam cuy. Tuh. Nggak jelas. Kenapa tidak dikasih edukasi? Kenapa nggak dikasih edukasi dulu? Apa tidak ada panitianya ya? Untuk meluruskan saf, laki-laki di mana tempatnya, perempuan di mana tempatnya. Ini awur-awuran teman-teman. Nah, Mereka merayakan Idul Fitri dengan kejahilan kalau begini. Ya, kenapa Harry Plus membahas ini, membahas itu? Kenapa di media sosial? Terus bagaimana lagi untuk mengedukasi umat yang sudah terjadi seperti ini? Ketika saya membahas Mama Gufron di media sosial, dia juga aktif di media sosial sampai hari ini. Dan dibenarkan. Dan bukan cuma sampai berhenti pada kegiatan sholat yang awur-awuran arah kiblatnya. Ada yang sampai ribut teman-teman, berantem. Nih, kalau ini kemarin kan kita saksikan sendiri, ada yang sampai tawuran cuman tidak memakan korban. Kalau ini ribut, informasinya ribut dengan imam. Tuh. Bulan ampunan, bulan yang Yang mau berantem yang mana ini? Terbebas api neraka. Andaikan saja ramah, Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja ramah, Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja ramah. Ya Allah, manusia. Jadi budaya di Indonesia itu sangat banyak, tradisi di Indonesia itu sangat banyak, namun tidak berpengaruh apa-apa kepada perkembangan
pemikiran umatnya. Karena masih ada yang seperti ini. Salat Idul Fitri, arah kiblatnya awur-awuran, ada yang ribut tawuran, ada yang mau duel. Bahkan pada malam takbirannya, ketika ada truk pemuat Pertamina, orang-orang yang takbir keliling bawa oncor, teman-teman. Oncor apa? Kalau kata orang Madura, oncor nih seperti ini. Apa gak bahaya? Tuh, perhatikan. Ada truk muatan Pertamina, teman-teman. Jemaah ibu-ibu takbir keliling bawa oncor. Tuh. Apa gak mikir kalau ini mudah meledak, mudah terbakar? Ya Allah, supirnya sudah wanti-wanti nih. Supirnya ini kalau perlu mau kabur dia ya. Karena khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini tidak boleh dekat dengan api, teman-teman. Ya Allah. Ini bukti SDM di Indonesia itu sangat rendah. Dan ketika diedukasi mereka marah. Benar kata Al-Imam Syafi'i. Ketika orang cerdas diberikan nasihat, mereka berpikir. Tapi orang yang SDM-nya rendah, jongkok IQ-nya, mereka akan marah dan emosi, teman-teman. Dan kita lihat nanti di kolom komentar ketika saya membahas seperti ini. Arah kiblatnya yang awur-awuran. Dan pasti arah kiblat yang awur-awuran itu bukan orang-orang jemaah Salafi yang kalian teriak-teriakan Wahabi. Dan bukan pula orang Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Tapi mereka adalah bagian di antara orang-orang yang tidak mau mengenal manhaj salaf dan menganggap manhaj salaf itu Mekah Madinah hina, hanya mereka yang mulia, gotong-gotongan patung, didiamkan. Entah mau dengan cara apa lagi kita mengedukasi umat. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah ketika ada orang yang menyampaikan yang hak, yang benci pasti ada. Ketika ada orang yang mengajak pada kebatilan, pasti ada juga pengikutnya. Dan dimanapun posisi kita, pasti akan ada yang memerangi. Dan dengan teriakan pemecah belah pula. Teriakan pecah belah adalah orang-orang yang SDM-nya rendah, teman-teman. Mereka tidak menyadari bahwa yang memecah belah duluan adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan menyatakan Islam akan menjadi 73 golongan. Golongan, kelompok. Dan saling menyalahkan. Yang benar cuma satu. Ya pikir sendiri. Pikir sendiri. Kemudian jamaah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan menjadi firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Karena ketika Nabi SAW menjelaskan iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 73 golongan. Orang-orang Nasara menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah. Dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah. 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Aneh kadang-kala takut nyampaikan hadis ini, coba. Karena orang akan mengatakan, Ustaz sudah mulai jual-jual neraka. Semuanya di neraka kecuali satu. Iya, ini sabda Nabi SAW. Dan ingat, semuanya umat Nabi SAW belum kafir. Mereka umat Nabi SAW. Kalau sudah kafir bukan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka diancam masuk neraka. Kecuali satu. Para sahabat nggak tanya tentang yang 72. Mereka bertanya, manhum ya Rasulullah. Siapa satu yang selamat ini siapa? Bayangkan pertanyaan ini 1441 tahun yang lalu kira-kira jemaah. Apa kata Nabi SAW? Makana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang menjalankan Islam seperti yang aku jalankan bersama para sahabatku. Maka muncul istilah ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu bukan bangga-banggaan jemaah. Oh saya ahlus sunnah Ustaz. Oh sama, ahlan wa sahlan. Apa buktinya ahlus sunnah? Mengamalkan Islam seperti yang diamalkan Nabi bersama para sahabat. Nggak neko-neko, nggak ruwet. Kita kalau ikutin sunnah Nabi SAW, kita akan menjalankan Islam yang mudah, yang ringan. Tapi berat
karena lingkungannya tidak mendukung.